take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimas Oktri. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Jadi mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa sih definisi atau pengertian dari bisnis internasional, kemudian apa aja sih tujuan dan manfaat dari bisnis internasional itu sendiri, dan yang ketiga yaitu ruang lingkup dari bisnis internasional. Jadi langsung saja kita bahas. Pokok pembahasan pertama yaitu definisi atau pengertian dari bisnis internasional. Seperti yang kalian ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini berdampak pada kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan juga informasi. Nah, seiring dengan kondisi tersebut, jumlah penduduk dunia terus bertambah. Akan tetapi, sumber-sumber alam atau faktor-faktor produksi cenderung terbatas. Nah, setiap negara pasti memiliki kelebihan atau keterbatasan terhadap sumber daya alam itu atau faktor produksi tersebut, sehingga mendorong aktivitas bisnis yang ada pada suatu negara untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Dengan demikian, bisnis internasional dapat diartikan sebagai aktivitas yang berupa transaksi bisnis antara dua negara atau lebih, dan di dalamnya melibatkan beberapa pihak seperti pihak individu atau perorangan, individu perusahaan, kelompok perusahaan, atau agen-agen internasional. Oke, kita lanjutkan pokok pembahasan kedua yaitu tujuan dan manfaat bisnis internasional. Bagi banyak perusahaan, keterlibatannya dalam bisnis internasional lebih banyak didorong oleh motifnya yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Nah, seiring dengan kondisi tersebut, terlihat semakin banyak industri multinasional yang muncul dan berkiprah dalam industri, baik dalam tingkat regional maupun internasional. Lebih dari itu, kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan yang akan tetap bertahan dan menjadi unggul di abad mendatang adalah perusahaan global. Jadi, perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global, apabila beruntung akan diakuisisi oleh perusahaan yang lebih dinamis. Jika tidak berubah, perusahaan-perusahaan tersebut akan hilang begitu saja. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh globalisasi. Seperti yang kalian ketahui, globalisasi ini menjadi sebuah fenomena menuju sistem ekonomi global yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini. Timbulnya kekuatan yang mendorong ekonomi global ini diawali dengan adanya perkembangan dan fenomena bisnis besar ataupun kecil. Nah, kekuatan inilah yang menciptakan sebuah peluang setiap usaha untuk dapat memperluas pasarnya, menekan biaya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan usahanya seiring dengan pendapatan yang meningkat dalam pasar global tersebut. Contohnya, ada para manajer yang sekarang ini secara rutin memutuskan bagaimana memperluas pasar yang terbaik ke pasar luar negeri. Haruskah mereka mengekspor ke pasar dari tempat usahanya berasal? Atau haruskah mereka menginvestasikan fasilitas produktif di dalam pasar? Apakah mereka akan memproduksi sesuatu secara lokal yang kemudian menjual secara lokal pula? Atau apakah mereka akan memproduksi di negara ketiga karena harga yang diproduksi lebih rendah dari usaha dalam negeri mereka? Nah, pada akhirnya manajer memutuskan dengan cara apa dan bagaimana menyesuaikan produk yang mereka tawarkan, kebijaksanaan pasarnya bagaimana, lalu keberadaan sumber daya manusianya bagaimana, serta strategi bisnis yang dapat menghubungkan dan menyatukan perbedaan budaya antar negara ini, seperti bahasa, praktik bisnis, dan peraturan pemerintahnya. Nah, manajer ini juga bisa memutuskan perjanjian yang terbaik untuk mencari pesaing luar negeri yang lebih efisien untuk masuk ke dalam negerinya. Lalu yang terakhir yaitu ada pokok pembahasan ketiga, yaitu ruang lingkup bisnis internasional. Mungkin kalian penasaran, kenapa sih sebuah perusahaan itu ikut serta dalam aktivitas atau kegiatan bisnis internasional? Jadi ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan mengikuti
kegiatan atau aktivitas bisnis internasional ini. Alasan pertama yaitu untuk memperbesar penjualan. Bisnis internasional ini memungkinkan sebuah perusahaan melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional ini memiliki pasar yang sangat luas, sehingga tidak terbatas pada negara di mana perusahaan tersebut berada, akan tetapi juga perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Nah, dengan pasar yang luas, besar dan juga tidak terbatas ini, kemungkinan perusahaan dapat meningkatkan jumlah penjualan produknya ini. Contohnya adalah perusahaan provider telekomunikasi yang terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel. PT Telkomsel ini berhasil mendirikan anak perusahaan Telkomsel yang beroperasi di negara yang baru berdiri, yaitu Timor Leste. Hal ini dilakukan PT Telkomsel dalam rangka memperluas pasarnya, tidak hanya di dalam negeri Indonesia saja, akan tetapi juga merambah ke luar negeri. Lalu ada alasan selanjutnya, yaitu yang kedua itu untuk mengakuisisi sumber daya. Nah, saat ini sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor produksi seperti money, method, dan lain-lain itu, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Nah, hal ini terjadi karena seperti yang saya jelaskan tadi, sumber daya produksi yang jumlahnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia ini harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tak terbatas. Kegiatan bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan ini berada di sebuah negara yang memiliki akses terhadap sumber daya yang ada di negara lainnya. Nah, perusahaan tersebut dapat memiliki akses dengan cara melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan investasi besar-besaran di negara Vietnam dengan cara membuka pabrik di Vietnam. Hal ini terjadi karena Vietnam dianggap sebagai negara yang dapat menyediakan sumber daya manusia yang banyak, terampil dengan harga yang murah. Lalu alasan ketiga yaitu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan juga penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan juga inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Dengan pangsa pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi harapan konsumen akan produk yang akan dijual itu. Karena keinginan konsumen yang tidak terbatas itu tadi, perusahaan harus mampu berinovasi sesering mungkin dengan tujuan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya. Nah, saat ini perkembangan bisnis atau aktivitas internasional ini semakin maju. Hal ini dikarenakan adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini semakin cepat berkembang. Di antaranya adalah yang pertama yaitu peningkatan yang pesat dalam teknologi dan ekspansinya, sehingga transportasi menjadi lebih cepat dan sistem komunikasi yang memungkinkan untuk melakukan sesuatu dari jarak jauh. Kedua yaitu liberalisasi dalam kebijakan pemerintah sehubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Yang ketiga yaitu pengembangan lembaga yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional. Lembaga-lembaga ini dibentuk oleh kalangan bisnis dan pemerintah sehingga keberadaan lembaga ini mengurangi resiko perusahaan. Lalu yang keempat yaitu peningkatan dalam kompetisi global, di mana persaingan bisnis tidak hanya dengan satu negara, perusahaan dalam satu negara saja, tetapi persaingan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam satu kawasan atau regional, bahkan antar benua. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat terlibat dalam bisnis internasional. Antara lain yang pertama adalah kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor ini merupakan kunci transaksi ekonomi suatu negara. Apabila dalam neraca suatu negara, kegiatan ekspornya lebih tinggi daripada kegiatan impornya, maka dipastikan negara tersebut menjadi negara yang maju dengan pendapatan yang besar. Sedangkan apabila sebaliknya, kegiatan impor suatu negara lebih besar daripada kegiatan ekspornya,
maka negara tersebut dapat dikatakan laju pertumbuhan ekonominya tidak maju karena negara tersebut cenderung tergantung kepada negara yang lainnya. Lalu kegiatan kedua yaitu kegiatan investasi. Investasi adalah sebuah kegiatan di mana perusahaan menanamkan modalnya. Investasi ini dapat dilakukan dalam bentuk investasi langsung luar negeri, di mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk fisik di negara tujuannya. Cara lain investasi dapat dilakukan dengan cara berinvestasi di pasar modal, di mana perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional membeli saham atau melakukan akuisisi. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai bisnis internasional yang terdapat 3 pokok bahasan tadi, yaitu yang pertama ada definisi atau pengertian dari bisnis internasional, lalu yang kedua tadi ada tujuan dan manfaat dari bisnis internasional, dan yang terakhir adalah ruang lingkup bisnis internasional. Selanjutnya mungkin akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.